Oke, baik kakak-kakak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kakak-kakak semua. Untuk hari ini, tatap maya kali ini kita masuk di modul 1.3 tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Jadi kakak-kakak untuk hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya sebelum kita masuk mungkin sebelum kita mulai mungkin Kak Muhammad Paki bisa pimpin doa ya, Kak Paki. Oke, Kak Arfan ya, bisa pimpin doa. Oke, siap Kak. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Faki. Apa kabar hari ini kakak-kakak semua? Baik ya. Alhamdulillah sehat. Baik ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran atau membahas modul, ini adalah kesepakatan kelas kita bersama. Yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu. Terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir sebelum gimmick ini dimulai. Memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, untuk tujuan sesi kali ini adalah yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Nah, ini adalah agenda kita untuk hari ini. 5 menit untuk pembukaan, pengingat kesepakatan, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit aktivitas 1, role play, bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Setelah itu 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboree. Aktivitas 2 ini 10 menit menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Selanjutnya 10 menit mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia anak. Aktivitas yang ketiga ini 15 menit analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Nah, selanjutnya mungkin kakak-kakak bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang mengendalikannya? Mungkin ada kakak-kakak yang bisa menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran PJOK itu yang berpusat pada peserta didik setelah membaca modul di LMS. Mungkin kakak-kakak ada yang bisa berikan jawabannya. Silakan raise hand yang bisa. Ya, silakan Kak Endang. Iya, baik. Terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya ada bel yang berbunyi sedikit mengganggu dari kegiatan kita pada siang hari ini. Baiklah, saya akan mencoba menjawab menurut pemikiran saya bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu.
Kalau menurut saya untuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu karena mungkin kita sudah di sekolah saya sudah tahun ketiga untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi sebelum ada pembelajaran kita petakan dulu anak-anak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari anak-anak. Kemudian dengan adanya pembelajaran artinya yang dikelompokkan, tadi juga sempat membaca di modul bagaimana cara peserta didik dibagikan di dalam beberapa kelompok atau beberapa menurut pembelajaran yang berdiferensiasi. Dari situ kita bisa memetakan. Jadi ada 3 karakteristik anak-anak dari audiovisual itu yang dipetakan. Kemudian yang di sini ditanyakan apa yang menandakannya. Kalau menurut saya Kak, untuk menandakan yang mana peserta didik itu sudah masuk dalam pembelajaran yang berpusat kepada murid, yaitu keterlibatan aktif pada peserta didik, penyesuaian dan kebutuhan individu, kemudian lingkungan belajar yang aman dan nyaman, dan relasi dengan kehidupan alam, kemudian sarana prasarana atau alat pembelajaran yang mendukung dari tercapainya tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada materi yang kita berikan kepada anak-anak di hari tersebut. Mungkin seperti itu dari saya Kak. Terima kasih. Cukup sekian. Oke, terima kasih Kak Endang. Dari apa yang disampaikan Kak Endang itu mungkin ada asesmen ya. Kalau pemetaan, Kak Endang mengatakan dari awal ada pemetaan. Mungkin pemetaan itu adalah hal yang dari asesmen itu sendiri Kak Endang ya. Oke, betul. Setelah itu dibagi per kelompok. Anak-anak ini kita lihat apakah anak-anak bisa menggunakan di kelompok ini, kan ada Kak Endang sudah menjelaskan dari modul anak-anak ada yang bisa mengerti dengan video, auditori atau visual ya. Dan di pembelajaran diferensiasi sendiri itu ada keterlibatan peserta didik yang aktif ya, lingkungan yang memenuhi ya, kemudian ada alam yang bisa kita manfaatkan, yang terakhir mungkin dari sarana dan prasarana yang memadai juga ya kayaknya. Selanjutnya mungkin ada dari Kak Jul Gipli. Silakan Kak Jul. Oke, terima kasih Kak Fasil. Sekedar menambahkan apa yang disampaikan oleh Kak Endang tadi terkait dengan bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Menurut saya sekedar tambahan bahwa untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu gurunya itu hanya bersifat menjadi fasilitator. Yang bergerak, yang berperan aktif itu adalah peserta didiknya, di mana guru hanya menyampaikan tujuan pembelajarannya dan arah pembelajarannya. Setelah itu yang melakukan eksekusi itu peserta didik dan dibantu oleh guru hanya bersifat sebagai fasilitator, hanya mengarahkan begini dan selebihnya peserta didik yang melakukannya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Jul. Alhamdulillah Kak Jul sudah menambahkan dan sudah lengkap dari apa yang kita bahas pada modul ini. Jadi kita sebagai guru ini cuma sebagai fasilitator ya. Apa yang ada di LMS juga kan mengatakan seperti itu secara konsep. Sebagai guru PJOK itu kita sebagai fasilitator, dan yang mengeksekusi semua itu adalah peserta didik. Jadi kita sebagai guru tinggal memberikan petunjuk pelaksanaan ya. Jadi siswa yang melakukan itu semua. Ya, terima kasih Kak Jul ya. Sebelum menjawab pertanyaan, marilah kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Ini kita refleksi dulu, kita menggali dulu. Apakah saat ini kita lebih banyak menggunakan suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Saya ulangi, apakah saat ini kita lebih banyak menggunakan suara fluid sebagai perintah daripada suara guru saat pembelajaran? Terus yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Ya, silakan ketik di kolom chatnya kakak-kakak ya. Silakan ketik di kolom chat. Yang pertama,
Apakah saat ini kita lebih banyak menggunakan suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Atau apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Oke. Tergantung dengan keadaan di lapangan kita menggunakan Kak, fluid. izin yang nomor 2 Ya. soalnya. Apakah saat pembelajaran, tunggu saya tampilkan ya. Renda terbiasa dengan menggunakan suara guru. Jika kelas tinggi terbiasa dengan tepuk. Ya. Kalau saya seimbang karena terkadang ada kajul, harus ada perintah yang harus diungkapkan melalui suara agar perintahnya jelas. Oke ya kakak-kakak, sambil lalu ya. Sambil lalu kakak-kakak kita lanjutkan. Apa kata pakar tentang video video ini ya? Kita simak dulu sejenak. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke kakak-kakak ya, apa yang dikatakan Kak Sandra Lanucci bahwa pembelajaran yang berpusat peserta didik ini, kadang kan kita sebagai guru PJOK ini belum menerapkan seutuhnya ya, tetapi secara konsep kita sudah dapatkan di LMS. Saya kira apa yang disampaikan oleh Kak Sandra itu memang betul bahwa
pembelajaran berpusat kepada peserta didik ini tidak gampang dilakukan dan memiliki tantangannya sendiri. Tetapi apabila kita tidak melakukan hal dari sekarang, mungkin ini berdampak juga kepada peserta didik. Karena apa yang kita harapkan di PKG ini adalah tujuan utamanya bagaimana pembelajaran PJOK itu berpusat pada peserta didik dan ditopang dengan metode-metode pembelajaran nantinya yang kita bahas ke depan, ya. Jadi Kak Sandra menyampaikan bahwa ini memang sebuah tantangan bagi kita sebagai guru PJOK. Ini pasti sulit dilakukan karena pasti banyak pemikiran yang lahir. Nah, bagaimana caranya kalau peserta didik tidak mau mengikuti saran yang kita lakukan? Nah, nanti kita jawab secara bersama-sama ya kakak-kakak. Oke, selanjutnya kita masuk pada aktivitas role play ya kakak-kakak. Jadi kita masuk pada aktivitas role play. Nah, role play aktivitas pembelajaran kita praktekkan sebentar ini. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Jadi sebentar kakak-kakak kita mengukur denyut nadi masing-masing. Setelah itu kita melakukan aktivitas role play, ya. Tergantung kakak-kakak role play itu kan ada 5 gerakan, jadi tergantung kakak-kakak mau pilih gerakan yang seperti apa, ya. Assessment, melakukan self atau peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Yang kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajaran adalah latihan gerak koordinasi. Nah, ini langkah-langkah aktivitas ya. Mungkin kakak-kakak bisa menghitung denyut nadinya dalam waktu 10 detik. Setelah itu dikali 6 ya. Tiap peserta, saya langsung bacakan. Fasilitator membagi peserta secara berpasangan dengan nomor urut. Yang kedua, fasilitator menampilkan pilihan gerak. Ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Yang keempat, sebelum melakukan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Ya. Jadi kakak-kakak menghitung denyut nadi 10 detik itu, setelah itu dikali 6 ya. Kakak-kakak sebentar menghitung, saya kirimkan linknya di kolom chat ya. Jadi kakak-kakak tinggal menentukan jumlah denyut nadinya di situ. Bisa kakak-kakak, silakan kakak-kakak bisa menghitung denyut nadi 10 detik ya. Setelah itu dikali 6, letakkan di denyut nadi awal di link yang saya sudah berikan.
Kak, mesti ada ini kode aksesnya. Oh iya ya, harus ada. Iya. Iya, tidak bisa masuk. Kalau menggunakan ID Iya, Kak. Tidak Gmail bisa. biasa tidak masuk. Harus pakai ID pembelajar. Sama Kak. Dia bisa Mas, juga. saya Sama. pakai ID belajar ID tidak bisa. Iya, saya Oke, coba juga. Kak. Refresh saja Kak, refresh. Sudah boleh. Oh, refresh. Ya. Oh, oke, siap. Di 10 detik itu 16 kali 6 ya, jumlahnya berapa? Ini Kak Muhammad Satrio ya? 12. Lagi ada hitung dulu. Wadah taruh sementara. Oke. 16 bagaimana perumus tadi? Sudah lupa. 10 10 menit. detik. 10 detik ya. 10 detik 10 detik. hitung 10 denyut detik nadi. kuliah, bukan 10 menit. Ya. Setelah itu dikalikan 6. 10 detik uti. Oke. Satrio Abu Nawas Poli. Tidak boleh ya. Iya, tidak anak maksud DP anu itu sebagai itu, tapi mau dikalikan berapa tadi? Kali 6. Kali 6. Oke, siap. Kan 1 menit. Oke. Kali 10 silakan poli ya. Woi, Kali kali 6, 6. Woi, Anam. Oh, Kan kali 1 6. menit 60 detik. Baru kan 10 detik, berarti DP selebihnya buat 10 detik kali 6 begitu. Jadi kalau misalnya mau 20 kali 6 masih 120. Bagaimana ulang aku kita kacau. Tipe punya berapa? 10 detik. Ngana hasil yang ngana dapat itu, berapa ngana hasil? 16. Kakak Satrio. Berarti kali 6. Kali 6. 16 kali 6. Tinggal kali 6. Banyak. Gitu aja kok repot. Begitu. Yes. Sudah. Tika Priano tidak boleh masuk Zoom. Kenapa? Kenapa? Tahu. Baru selanjutnya apa sekarang? Palan-palan. Oh, lompat bintang. Oke, siap Alan. Lompat bintang kan? Hah? Oke, kita putar. Oke. Kak Endang 88 juga. Kenapa beda-beda? Awas malah baki. Beda pun ada yang tua, ada yang masih Semua muda. bayar pulang saja. Kayaknya Bang. 2 kali 8. Yang belum siapa? Oke. Setelah itu Kayaknya punya 88. Nonton kayaknya. So hilang habis. Woi, ada. Kayaknya 88 dari mana? Ada koma-koma di kayaknya punya stone. Masa Allah dia jantung koma? 14,6. 88. 14,6 beli dia Jadi itu. 14,6. Oke. Oke, selanjutnya kakak-kakak. Selanjutnya kakak, pilih Belum, gerakan belum, yang belum. paling kakak sukai semua, ya. Ya, setelah itu pilih, tempelkan di link tadi itu. Bagaimana Kak? Bagaimana Pilih Kak? gerakan yang paling kakak sukai, ya. DP lama itu cuma 2 kali 8 ya. Cuma lompat bintang dulu. Pilih On cam. Pilih gerakan yang disukai, Tunggu, mau taruh apa di ini? kolom Mau gerakan. apa? Tapi itu gerakan. Dengar instruksinya dulu kakak. Oke. Gerakannya, pilih dulu gerakannya kak. Taruh di link yang saya sudah sematkan tadi. Di samping denyut nadi awal, gerakan nomor berapa yang kakak paling sukai.
Setelah itu sebentar instruksinya kita lanjutkan. Oke. Saya nomor 5. Tulis nomor 5, Kak. Di denyut nadi awal itu, Kak. Iya, di sampingnya, Kak. Oh iya ya. Oh, di Mana sini. gambarnya tadi, Kak? Sudah paham. Nomor 5 tak tulis itu ya. Nomor gerakan. Sudah isi kayak punya su. Jadi gerakan pertama adalah gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Gerakan kedua jumping jack. Gerakan ketiga lari di tempat. Gerakan keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima loncat di tempat. Ya. Oke. So bisa bikin. Apa itu, Kak? So mau loncat-loncat saya. Sabar, Kakak. Ya. Oke. Coba loncat-loncat Oke. Kak Endang belum ada. Kak Jul gerakan 2, Arfan gerakan 4, Kak Muhammad Paki gerakan 3, Kak Satrio gerakan 5. Oke, selanjutnya kakak-kakak berpasangan ya. Jadi kakak-kakak saling berbagi, berpasangan. Jadi saya bagi saja Kak Endang dengan Kak Zulkifli, Kak Arfan dengan Kak Muhammad Paki, ya. Satrio sendiri. Satrio saya yang hitung, ya. Oke. Hitungannya begini. Jadi setiap gerakan ini Kak Endang yang melakukan duluan, Kak Zulkifli jadi time span. Jadi hitung selama 1 menit, ya. Gerakan yang dilakukan oleh Kak Endang, setelah itu stop. Kak Endang langsung menghitung dengan nadi setelah melakukan gerakan, ya. Jadi harus ada timer di samping Kakak, ya. Jadi ada menitnya. Kuat saja bisa. Iya, boleh. Silakan. 1 menit ini, Kak. Berarti 60 detik. Iya, 60 detik, ya. Oh, iya siap. Kak mohon izin, Kak Fasil Ya. bisa ditampilkan kembali yang gambarnya. Lupa-lupa ingat saya. Astagfirullahaladzim. Jogging kecil ya kalau tidak salah yang nomor 3. Nomor Lari di 3 itu tempat. ini. Lari-lari Iya, kecil. Keliling Lari-lari lapangan kecil bola. sampai di Lapangan bola. lari kecil dari Buladu ke Benteng Otaraha. Kayaknya salam keselamat Kak Endang punya sampai 1 Ini jam. kita olah pakai waktu. Weh, nggak percaya pula kalau begitu. Oh tidak. Oke, siap Kak. Oh. Sudah ya? Ya, sambil ya. Oke, saya tutup supaya semua bisa lihat gerakannya melalui masing-masing ya. Siap Maju, Kak Endang, lihat. balon kuat. Ih, saya balon kasih kalau dulu sesuai supaya- instruksi yang digambar. Pak Arfan, siap-siap Pak Arfan. Siap Kak Endang. Mana ini Pak Arfan? Tunggu, tunggu, saya. Siap, Kak Paki, siap. Paki dulu atuh saya Woi, dulu. mau dapat lihat aku ada bangka kaki. Pak Arfan dulu yang atas. Dia Kak dapat Jul, lihat dapat lihat ada bangka kaki. Oh ya. bos tengah poli ini, bos tengah. Eh, bos Mana tengah. ini Pak Arfan ini? Pak Arfan. Oke, ayo. Siap Pak Arfan. Siap Kak Endang. Pemanasan. Oke, siap. Oke. Dapat lihat aku bangka kaki. Kak Paki dulu, Kak Dua. Paki dulu. Oke, Mulai. tunggu. Paki dulu. Ya, tunggu. Oke. 1, 2, mulai. So, kelihatan tidak? Oke, Apa kalau sih, sudah siap. Siap. 1, Siap. 2, 3. 2, 3. So, mulai ini Pak Arfan, ah. Enggak ada sekali dorang buat Yo. lompat. Kurang lama, Orang Cok, lain Hans. nggak boleh karpat orang tidak tahu apa itu orang jaga. 20 detik. Kak Endang kasih Pelan-pelan lewat saja, dua Kak. bonus. Jangan paksa, Kak. Oh, 30 Terus detik. pausa. so mau pingsan ini. Tidak paksa ini kaki tiram tak diam.
40 detik. Endang bukan jalan di tempat. 8, Bukan kenapa jangan di tempat. 5, Tidak 4, angkat kaki. 3, 2, 1, stop. 5 Oke. detik. 5, 4, 3, 5, 2, 1, stop. 3, 2, 1, stop. Hitung tadi masing-masing yang sudah melakukan. Langsung hitung Kak, baru taruh di link video tadi itu. Setiap aku tahu siapa yang bawa olahraga sampai minum air. Yang masih ada di jurnal nih. Ini ada cari-cari serta putar-putar sunya ndak ada. Kak masih tetap di kali 6. Ya, Di leher bertanya. kayaknya. Pak, Di leher, di leher. Kayaknya Di leher. Di leher lebih kalau di samping terasa. kiri, samping Popoji, di situ banyak dia. 10 detik Kak Satrio kali 6. Kak, ingin bertanya. 10 detik kali 6 ya. Iya, 10 detik. Alah Kak Fasil sunya ndak ada Kali saya pedenyut. Di Taruh di samping. Popoji kayak yang di Di Popoji. leher paling cepat Kak Endang daripada di tangan. Leher kanan. Leher bagian kanan. Leher bagian kanan Kak Endang ya. Nah, Cepat di sekali. pas rahang situ. Tidak ada timenya. Terasa sekali. Dia mau Kalian Satu aku menit atau daging 10 detik ini. Ya, 10 detik. 10 Iya. detik ini. 10 detik hitung. Kali 6. kayaknya Taruh masih di ada. detik. Tidak ada Uti. Layak. Oh ada. Sudah apa? Tunggu dulu. So pusing. Minum air Kak. Minum dulu Kak. Tuh, minum dulu. Tua. Silakan yang Faktor itu umur. minum. Dikali berapa? Kali 6. Kali 6. Iya. Ih. Enak, Jumlah detik, jumlah denyut jantung kali 6 ya. Oh, Iya. Popo tebas suara Tapi sekali ini. kalkulator HP dia sudah tidak mendata. Suka di HP. Salah 18 kali 6 pecahan. Berarti mau Ya Allah. Endang Yang curang. tinggal Kak Arpan. Kak Arpan berapa Kak Arpan? Ih, kenapa aku curang? Asal boleh kau. Oh sudah ya. Ada bab pilih lari Ya. di tempat, lu jalan di tempat. Saya yang Jalan gantian. Pak Fasil. Gantian. Oke, siap. Jadi Kak Muhammad Paki jadi timers, Kak Arpan melakukan. Begitu Kak Zulkifli menggunakan gerakan 2, Kak Arpan melakukan gerakan 4. Oh, begitu Jo. Oke. Kajul baik-baik kipas angin mau dapat kena tangan. Jauh sekali poli itu ah. Oh, saya kira ada dekat. Boleh bawa gitu kayak Oke, Jo. Jul siap. Tangan. Kalau sama lomba-lomba. Jul siap. Siap Pak Arpan. Kak Arpan. Siap, Kak Jul. Siap. Siap. 1, hitung. Oke. Oke, siap. 1, 2. 2, 3. Oke. Oke, mulai Pak Arpan. Dua 20 detik Kak Arpan. 30 detik Kak Arpan. 40 detik Kak Arpan. Langsung jaga kakak sini buku-buku. Ulang-ulang curang dorang dua ini. 3, 2, 1, stop Kak Arpan. Siap. Terus. Ya, bos saya Tidak siap, ada. Bos. Kak Arpan. Kak Arpan Tidak. Kak Arpan langsung hitung. Sudah Pol ya, sudah. Alah sudah. Sudah. Rambut lagi su. Tamu.
tadi, itu pasang talinya. Tamut apa? Tamut. Weh, tamu tuh lihat tamu. Oke, silakan dihitung Kak Arfan dengan Kak Zulkifli. Enam detik ya. Ya, 10 detik Kak. 10 Kali detik 6. ikuti. Oke, silakan kakak-kakak memberikan umpan balik yang telah disaksikan tadi. Bagi kakak-kakak yang sudah, berikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Apakah gerakan itu sudah sesuai atau belum? Silakan diberikan komentar sesuai apa yang kakak-kakak berikan tadi atau lihat dari gerakan temannya tadi. Ya, silakan Kak Endang. Kak Fasil, mohon izin untuk petunjuk. Ya, mohon izin untuk yang petunjuk di kolom terakhir. Saya tidak sempat mendengarkan arahannya karena lagi berhubungan dengan siswa. Kalau bisa Kak, mohon diulangi. Memberikan umpan balik kepada temannya yang dilihat tadi, yang melakukan gerakan Kak. Oh, siap Kak Fasil. Terima kasih. Sesuai dengan di Kak Fasil memberi umpan baliknya ke teman yang tadi. Oh iya, siap. Aduh, salah saya. ada yang link tadi Kak. Jadi ditulis di link yang tadi Kak. Kayaknya Mbak ini bak komen ini sayang. Oke sayang, sudah Kakak Jul. Tidak ada nama saya di situ. Komen di saya itu salah. Tidak ada. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Sudah ya Kak? Nah, sekarang kita mari melakukan umpan balik.
Oke, kita mulai dari Kak Endang. Dari apa yang kakak perhatikan tadi, berikan umpan balik kepada Kak Jul. Silakan Kak Endang. Oke, baik, siap Kak. Tadi setelah saya amati apa yang dikerjakan oleh Kakak Jul, yang dipraktekkan oleh Kakak Jul itu sudah sesuai dengan praktek yang Kakak Jul pilih, dan gerakannya juga sudah baik dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, Melihat terima juga kasih. denyut yang ada itu perubahannya sangat signifikan. Yang awalnya 72 selesai melaksanakan gerakan yang dilaksanakan tadi dalam waktu 10 detik 60 detik itu denyut nadinya sangat signifikan perubahannya dari 72 denyut awal pindah ke denyut akhir setelah kegiatan pelaksanaan gerakan itu menjadi 120. Ya, terima kasih Kakak Fasil. Oke, jadi kakak-kakak, ini adalah salah satu contoh pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di mana pertama tadi kan saya sudah berikan, silakan pilih gerakan yang paling kakak-kakak sukai semua. Jadi seperti itu juga pada saat kita melakukan pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Ini adalah salah satu contoh. Terus yang kedua, di sini kita bisa mengukur tingkat kebugaran jasmani kita, ya. Dari denyut nadi awal, apakah ada perubahan setelah melakukan gerakan tersebut. Saya kira semakin ini kakak-kakak semakin terlalu kenaikannya terlalu signifikan, berarti tingkat kebugaran jasmani kita agak di bawah, ya. Semakin jauh dia kebugaran kita itu lumayan di bawah dibanding dengan yang mengalami perubahan tidak terlalu signifikan, ya. Itu kalau mengukur Siap kebugaran begitu jasmani. ya. Ya, Iya. Berarti terbalik umpan balik saya tadi. tidak masalah Kak, itu kan cuma mengukur diri sendiri. Apapun itu adalah tingkat kebugaran kita, ya. Tapi Dan gerakannya juga menentukan. iya, betul. Kalau Gerakan kita itu menentukan. Endang saya kan balong-balong, kalau orang cuma Iya. diam di tempat, bagaimana mau bahosa? Oke, Betul, Kak. siap. Nah, jadi itu salah satu contoh, ya. Jadi gerakan juga menentukan, ya, tingkat denyut nadi awal ke denyut nadi awal yang kedua itu juga menentukan. Jadi semua harus digerakkan, tetapi itu adalah menentukan dari gerakan-gerakan yang kita pilih. Cuman ini adalah salah satu contoh pada saat pembelajaran. Jadi kita berikan, silakan pilih gerakan yang kakak adik-adik sukai. Pilih gerakan yang mana, sama halnya pada saat proses pembelajaran nanti. Ini salah satu contoh kakak, ya. Selanjutnya, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Mungkin Kak Julkipli bisa menjawab ini? Oke, terima kasih Kak. Terkait dengan apa yang diperintahkan tadi, itu ada beberapa contoh gerakan, dan sesuai pengamatan saya tadi gerakan yang dilakukan oleh Kak Endang tadi yang sudah dipilih itu sudah benar. Terima kasih Kak. Oke. Yang kedua, lanjut Kak Julkipli, ya. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Yang pertama Kak, karena kami memilih gerakannya agak maksudnya tingkatannya agak berat daripada gambar-gambar perintah yang lainnya, jadi secara tidak langsung bahwa denyut nadi kami itu berdetak lebih cepat lah begitu. Jadi denyut nadinya meningkat dari awalnya sebelum melakukan gerakan, meningkat lebih banyak lagi denyut nadinya. Jadi istilahnya subahosa Kak. Oke, artinya bahosa. Lanjut ke pertanyaan ketiga Pak, Kak. Berarti ada efek, ya, yang dirasakan. Yang ketiga mungkin saya tambahkan efek mengidentifikasi apa dari denyut nadi yang tadinya 72 menjadi 120, ya Kak Julkipli, untuk denyut nadi setelah melakukan gerakan yang dilakukan. Ya Kak. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Ada yang bisa raise hand?
Kak Arpan mungkin bisa bantu jawab nomor 4. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya denyut nadi kabarin latihan sebelum atau sesudah. Menurut saya kalau sebelum kita melakukan gerakan kita kan belum ada aktivitas apa-apa. Jadi denyut nadinya kita itu dia secara normal dia berdetak. Namun setelah kita melakukan latihan ada perubahan dari detak denyut nadi yang sebelumnya normal, dia akan karena kita sudah melakukan aktivitas yang kita lakukan. Mungkin seperti itu, Kak. Apa yang dikatakan Kak Arpan mungkin seperti itu ya. Jadi apapun itu yang dilakukan pada saat role play tadi, jadi sebelum melakukan mungkin masih normal, tetapi setelah melakukan itu denyut nadi sudah semakin bertambah ya. Jadi seperti apa yang saya sudah sampaikan bahwa denyut nadi itu setiap manusia itu berbeda-beda, tergantung umur juga menentukan ya. Jadi umur juga menentukan dalam proses latihan kebugaran. Jadi kalau sudah berumur jangan juga dipaksakan untuk latihan yang berat ya. Jangan sampai drop. Oke, lanjut Kakak ya. Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajaran. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Ya. Selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menuliskan ini di link Jamboard. Di chat saya sudah kirimkan link Jamboardnya. Ya. Silakan ditulis. Nah, ini saya sudah petakan, sudah membagi semua. Jadi satu orang langsung tulis saja di warna-warna itu. Jadi kalau warnanya ungu, mulai dari pertama jadi ungu semua, ya. Jangan cari di tempat lain. Jangan, tidak usah bikin kolom lagi Kak. Tinggal menulis, ya. Saya sudah buatkan. Jadi kakak-kakak tinggal mengetik saja sesuai dengan perintah pertanyaannya. Izin Kak Fasil, pertanyaannya yang 2 tadi ya? Ya ini, yang 2 saja. Ah. Kalau boleh langsung ketik satu kali Kak, dituliskan peran dan guru biar tinggal kita bahas bersama-sama nanti. Jadi saya kasih waktu 10 menit Kakak ya menuliskan itu. Ya. Kak Fasil bisa mau ditampilkan untuk soalnya, Kak Fasil, izin. Apanya? Soal apanya perintah-perintah yang tadi. Oh oke, ya. sip. Oke, terima kasih. Jangan poli ambil warna yang suka isi ya. Ini soal DP ini, DP. Saya punya masih terputar jaringan. Anda ambil warna apa? Warna Saya kuning, ungu. Satrio kuning Ungu mana? Ungu yang mana ini? Ungu yang pertama sekali Dang. Oh, Itu bukan ungu poli, itu pars. Oh, oke, yang penting begitu. Tuliskan. Yo, coba bacakan dulu apa? Anak mata surabun. Yang pertama itu. menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, itu Kak. Oh, oke. Ya, itu Terima bisa. kasih. Padahal di Jamboard ini sudah ada pertanyaannya Oh Kak. iya, di Jamboard Olo ada. Oh Literasi, iya, guys. literasi. Oh, nah. Oh, ya Allah. Pengaruh di mata. Yo Oke. guys, masih maju dulu. Mata tidak cermat.
Kak Ciski ada tulisan su. Bagaimana sebesar ini? Sebesar ke sana Nona. atau dekat. Ih, buat tidak mau bahas sorong-sorong dia, Sob. Kenapa? Tidak. Anda sudah paham. Siapa yang di situ? Sobat Arya kenapa itu? Yo, jangan kurang bajalan ke sana kamari ngana. Kita Ngana ada sudah dapat kopi tugas ngana ke sana. punya karena sama ini. Oh, Daripada kita pikir ke sana kamari. jangan pakai lagi ya. Oh, mau tulis nama ini. Ya, belum tulis nama poli. Satrio tuh jangan pipa kita petumpang ngana. Ba malah di Satrio buti. Mas poli ngana yo. Ngana ini kurang bajalan ke sana kamari rupa tu uka-uka. Uka pol tidak wajalan nah. Weh, ti Oma tunggu dari tadi ini. Oma mana ini? Tolong aktif alarm gerakan karena mereka melakukan
Oke, sudah ada yang sudah selesai? Sudah, Kak. Oke, sambil lalu ya kakak-kakak, mungkin Kak, siapa yang sudah bisa bacakan? Saya, Kak. Oke, silakan Kak Zulkifli. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran POJOK yang berpusat pada peserta didik? Kemudian, kenapa? Menurut saya ya, karena peserta didik diperintahkan untuk memilih gerakan sesuai dengan kemampuan mereka berdasarkan gerakan yang ada. Jadi, sifatnya di sini tidak peserta didik bebas memilih sesuai kemampuan belajar mereka sehingga dapat melaksanakan gerakan yang mereka pilih dengan baik, dengan tujuan hasil belajarnya itu jadi bagus karena melakukan gerakan sesuai dengan berdasarkan kemampuan. Kemudian yang kedua, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas tersebut. Menurut saya peran guru di sini sebagai hanya sekedar fasilitator, di mana guru menyajikan beberapa gerakan yang nantinya itu dipilih oleh peserta didik, dan mereka peserta didik itu bebas memilih gerakan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian peran peserta didik itu sebagai berperan aktif dalam melakukan pembelajaran karena mereka melakukan gerakan sesuai kemampuan dengan kemampuan dia sendiri. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Jul. Jadi dari awal kita sudah mencontohkan tadi itu, jadi betul apa yang dikatakan sama Kak Jul, bahwa di sini semua sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain? Sebelum kita lanjut. Oke, saya tampilkan ya. Oke, silakan Kak Endang. Oke, siap. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang kesekian kalinya diberikan. Saya hanya ingin menambahkan saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Jul. Saya pikir tidak jauh berbeda dengan penyampaian apa yang disampaikan, yaitu menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kenapa? Alasannya. Ya, kalau menurut saya, apa yang sudah kita pelajari tadi itu kayaknya memang sudah menggambarkan yang mana kegiatan yang kita laksanakan adalah kegiatan yang memang berpusat kepada peserta didik. Kenapa? Alasannya karena kita tidak monoton menentukan si peserta didik harus melaksanakan gerakan yang sesuai kemampuan dari guru tersebut, tetapi peserta didik memilih dari sekian nomor yang ditampilkan, kira-kira peserta didik ingin memilih yang mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, dan mereka nyaman melakukan pada saat pelaksanaan yang akan diberikan pada saat itu. Yang berikut, peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Ya, kalau menurut saya peran guru sama seperti yang Kakak Jul sampaikan, kita sebagai guru itu adalah sebagai fasilitator, artinya sebagai pengarah atau menuntun mereka pada saat mereka melaksanakan kegiatan yang sudah mereka pilih sesuai dengan gambar yang tadi, yang contohnya mungkin mereka pilih yang mana, artinya mereka senang, happy melaksanakannya. Ya, jadi mungkin kalau ada yang keliru-keliru sedikit, mungkin kita hanya mengarahkan saja seperti, oh adik ini mungkin gerakannya, tangannya atau apa dan sebagainya agak keliru. Jadi mungkin peran kita tidak monoton, kita yang turun langsung untuk memberikan demonstrasi atau apa, tetapi sebagai fasilitator untuk memberikan petunjuk kepada anak-anak. Mungkin seperti itu. Jadi anak-anak fokusnya melaksanakan kegiatan, melaksanakan praktek sesuai dengan kemampuan, tingkat kesukaran mereka, tingkat kenyamanan mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Endang. Semakin jelas ya, Kak Endang sudah melengkapi semua tentang apa yang
jadi sasaran kita hari ini, terutama untuk di peran guru dan peserta didik ya. Terima kasih Kak Endang ya, sudah Siap, Kak, menjelaskan sama-sama. secara detail. Oke, lanjut ya. Selanjutnya berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Nah, ini saya tampilkan video dulu. Kita simak bersama-sama ya. So what's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke, terima kasih ya. Lanjut Kakak ya, apa yang disampaikan tadi ini dalam proyek pengambilan keputusan di dalam pembelajaran PJOK, apa yang disampaikan dimuat di video itu bahwa mereka mencari sendiri gerakan apa yang mereka sukai, tetapi mereka bisa bertanggungjawabkan dari apa gerakan yang mereka pilih. Jadi bukan sekedar kita membiarkan peserta didik untuk melakukan gerakan, tetapi mereka harus memilih dan bertanggung jawab apa yang mereka pilih itu. Jadi pada saat pembelajaran nantinya itu, kita sebagai guru membebaskan, tetapi tanggung jawabnya mereka harus penuhi semua. Jadi peran kita sebagai fasilitator sama halnya dengan apa yang kita lakukan sekarang. Tadi semua memilih gerakan itu, tetapi mereka bertanggung jawab memilih gerakan itu dan melakukan sepenuhnya dan sesungguh-sungguhnya dalam melakukan gerakan-gerakan yang dipilih tadi. Seperti itu kakak-kakak ya. Ya, siap Kak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini peran guru peserta didik dalam pembelajaran. Peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan dan saran dan kritik. Yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Jadi pada akhir pembelajaran kita melakukan refleksi, ya, bertukar pendapat. Terus peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan dan memproses materi pembelajaran. Ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Ini apa yang disampaikan Kak Endang tadi ya. Peran peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Peran guru membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Jadi peserta didik bisa merancang sendiri apa yang mereka inginkan. Ya. Contoh kita berikan contoh saja dalam permainan sepak bola.
dribbling. Terserah dia melakukan dribbling dengan cara apa. Apakah melalui menggunakan dribbling lurus atau berkelok-kelok, silakan peserta didik merancang sendiri tentang materi yang dia inginkan. Terus selanjutnya, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Peran peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis diskusi, pemecahan masalahnya, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi itu ya peran guru dan peran peserta didik dalam pembelajaran SCL. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bahwa peserta didik bebas memilih, tetapi mereka harus bertanggung jawab apa yang mereka pilih dari gerakan-gerakan tersebut. Selanjutnya, mungkin kakak-kakak jenis pembelajaran student center learning apa yang pernah ibu bapak praktikkan dalam pembelajaran. Oke, silakan kakak-kakak ketik di kolom chat saja. Jadi apa-apa saja yang kakak-kakak pernah lakukan jenis-jenis pembelajaran student center learning. Ya. Silakan Kak ketik di chat. Kira-kira jenis-jenis pembelajaran student center learning apa yang pernah ibu bapak praktekkan di sekolah masing-masing pada saat proses pembelajaran? Ada jawaban? Muhammad Fakih, problem based learning, oke. Salah satu contoh jenis-jenis pembelajaran SCL. Cooperative learning, oke. Ya. Kak Zulkifli. Kakak-kakak yang lain baru 2 orang. Pelajaran berbasis pertanyaan. Nah, ini menarik. Kak Satrio, boleh dijelaskan pembelajaran berbasis pertanyaan, Kak Satrio? Halo, cek. Ada Kak? Ada. Soalnya jaringan tiba-tiba mati, so pakai data ini. Tidak tahu kenapa wifi tiba-tiba mati. Oke Kak, saya mau yang bayar itu. pasangin di home. Oke, izin Kak. Mau apa namanya itu ya, pembelajaran berbasis pertanyaan itu kalau apa namanya siswa itu diajak untuk apa ya, mencari sebuah permasalahan dan ajukan pertanyaan dari permasalahan tersebut. Nah,
dari pertanyaan tersebut itu guru mencari jawaban itu bersama siswa sesuai dengan pertanyaan itu. Jadi guru itu bukan menjawab, cuman memfasilitasi bagaimana caranya siswa itu bisa menjawab pertanyaan dari mereka sendiri itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Satrio. Itu menurut Kak Satrio ya. Ya. Ada kakak-kakak yang lain? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah jenis-jenis pembelajaran di SCL ya. Itu ada 9, dan ini juga nanti pada saat kita luring kita akan bahas secara detail satu persatu kakak-kakak semua. Mulai dari small group discussion, role play dan simulation, itu yang kita lakukan hari ini adalah role play dan simulation. Terus yang ketiga adalah discovery learning, keempat self-directed learning, kelima cooperative learning, 6 contextual learning, yang ketujuh problem based learning. Kalau Kak Satrio tadi itu mungkin masuknya di situ Kak Satrio ya, problem based learning PBL. Yang ke-8 collaborative learning, yang ke-9 adalah PJBL atau project based learning. Ya. Selanjutnya kita masuk di aktivitas kedua, karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, ini kakak-kakak memahami karakteristik peserta didik ini ada 4, yakni jasmani, sosial, emosional, ya, mental. Ada mulai dari PAUD, SD, SMP, dan menengah, ya. Nah, mari kita cocokkan kakak-kakak semua, ya. Kita mulai dari, jadi sekarang sudah boleh buka open mic saja, Kak. Ya, sambil ini kita sambil diskusi, ya. Siap. Kita mulai dari yang pertama, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar dan memukul itu, memukul bola itu masuk di bidang mana? Sesuai dengan apa yang kakak-kakak pelajari di LMS. Jasmani. Jasmani dia. Iya, kalau menurut saya jasmani, ya. Oke, jasmani ya. Oke, terus yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Ini masuk di mana kakak-kakak? Sambil diskusi. Sosial. Sosial, ya. Kalau saya kembalikan ya, kalau jasmani tadi itu masuk di usia berapa kakak-kakak? Berjalan Masuk di berlalu. usia 0 sampai ada memukul bola. 0 bye-bye poli ya. Berjalan berlari poli ada. Kayaknya 5 sampai 6 itu. 5 sampai 6 tahun. Iya, 5 sampai 6 tahun karena 5 sampai 6. Iya. Tapi begini, di sini ada kata merangkak. menarik, melempar. Umur Kan 2 bisa juga. Ya, tahun juga. Umur 2 tahun juga bisa memukul bola. ya, tapi silakan. Ih, bola yang bagaimana dulu ini? Ya, Silakan didiskusikan. bola inilah bola yang ringan-ringan. kalau memanjat juga agak susah, Pak. Ya memanjat kan bisa manjat kursi yang umur 2 tahun. iya memukul bola. Misalnya ada bola plastik, bola mainan. Iya, biasanya kan bola itu kan ditaruh di atas meja, terus Siapa pula yang pakai resep ini? nggak dapat tiba-tiba. Yang bak resek bukan saya. Oke, lanjut ya. Jadi Ya. bidang berjalan berlari merangkak ini 0 sampai 2 tahun atau bisa juga masuk di 3 sampai 4 tahun. Itu untuk jasmani. Bisa, Ya. bisa pilih 2 ya. Berarti antara 2 itu Kak Fadil ya. Merangkak, Sebenarnya memanjat. kalau lihat LMS baca modul pasti sudah tahu. Ya. Itu Ya. kalau saya yakin 0-2 tahun karena saya baca LMS. Ndeo. Iya, makanya tadi kakak bilang itu 5-6 tahun saya tidak setuju karena asli.
kasih Kakak Yang Satrio. kedua, Asli. yang Ya, kedua siap. sosial. Ini masuk di usia keberapa kakak-kakak? 3-4 tahun saya. 4 tahun. Ya, 3-4 tahun. Gaul dengan 3-4 gaya, tahun. kakak-kakak yang lain, Angin, kakak-kakak 3 yang tahun lain. saya. Karena di situ di usia 3-4 tahun itu sudah ada PAUD Poli Kaendang ya. Iya, Mau sudah masuk masuk itu itu. PAUD TK gitu. Beda poli TK poli lain. Selanjutnya yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens. Ando mah kresek apa ini Ando? Kaprian. Sebut kesan dulu Kaprian. Coba. Satrio yang buat kritik. Satrio. Satrio gak kresek. Iya Kakak Ando kayaknya. Oh, bukan ya, Coba Ando. mute dulu, mute. Kapriando. Mute. Ya. Iso bilang ti Kapriando. Kenapa ini? Nah, memang. Ngap saja Kapriando kalau Mbak jawab. Pakai Mereka isyarat, mulai isyarat, mengalami, isyarat. lanjut ya. Mereka Oke, mulai siap, Kak. mengalami Siap. emosi yang lebih intens seperti Siap, Kak. kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Ini masuk di emosional ya. Emosional. Ya, Ya, emosional ya, ya. jelas, Kak. Umurnya 5-6 tahun. 5-6 Oke, tahun. kita yang lain kakak-kakak Ya, salah-salah mengikuti yang sudah baca modul. sama. Oke, sip. Yang keempat, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Ini masuk di Mental itu pasti. Mental. Ya. Ini usia keberapa? Saya sudah lupa di situ itu Jadi lihat saja ya. Di LMS Alasan. dari itu kan. Di SMS tidak ada ya. Kalau dibaca detail ada kakak ya. Oh, Karena itu tapi dah. gambarnya tidak ada. Ya. Pas mau baca di situ saya langsung ini mengajar. Mati jaringan. Banyak sekali Tidak bacaan langsung Pak, ya. mengajar. Makin Ya Allah. Gak, mantap. Oke. Oke, mari kita diskusi. Diskusi. Ya. Yang pertama, apa pentingnya mengetahui karakteristik peserta didik? Siapa yang bisa raise hand? Ya, silakan Kak Satrio. Siap Kak. Jadi kalau menurut saya itu guru itu harus penting ya untuk mengetahui setiap karakteristik peserta didik agar ya bisa bisa dikelompokkan sesuai dengan minatnya masing-masing. Kira-kira Oke, itu. terima kasih Kak Satrio. Masih ada yang lain tambahan dari kakak-kakak yang lain? Ya, silakan Kak Paki. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya memang penting ya karena seperti yang kita pelajari di bagian karakteristik itu ada emosional, ada mental, dan juga ada sosial. Di situ guru harus tahu karakter siswa itu bagaimana. Apakah dia sedikit-sedikit marah atau bisa kalau dikasih persoalan itu bisa menyelesaikan dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Masih ada Kak Endang ya? Ya, Silakan baik, Kak terima Endang. kasih Kak. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kakak Satrio dan Kakak Muhammad Paki. Jadi kita harus sebagai guru kita harus jelas mengetahui karakteristik dari peserta didik kita. Karena mungkin dengan jumlah yang banyak mereka banyak juga karakteristik yang ada pada peserta didik. Jadi mengapa penting supaya pada saat pembelajaran yang berlangsung kita artinya seperti tadi Kak Faki sampaikan ada emosional, ada sosial, ada 3 jenis yang ada terhadap didik anak-anak, kita bisa mengetahui karakteristik dari mereka. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung kita sudah tahu peserta didik ini karakternya seperti ini. Jadi mungkin ada kiat-kiat apa yang akan kita berikan supaya artinya bisa pas dengan karakteristik dari peserta didik. Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Endang ya. Jadi apa yang Kak Satrio, Kak Faki, dan Kak Endang sudah sampaikan itu saya kira sudah seperti itulah yang apa yang harus kita ketahui tentang karakteristik peserta didik. Yang pertama kita harus mengetahui karakter peserta didik itu untuk bisa mengelompokkan di kelompok mana mereka berada.
Karena kan di pembelajaran itu ada yang seperti Kak Endang sampaikan dari awal, ada yang visual, ada audio, dan ada yang auditoring ya. Jadi kita sudah bisa petakan di mana mereka berada. Terus yang kedua, karakter yang paling utama ya. Karena di dalam pembelajaran PJOK ini ada 4 karakter yang harus kita perjelas, yang kita harus pahami. Yang pertama adalah jasmani, sosial, emosional, dan mental. Dan itu tidak bisa dipisahkan satu persatu. Ya, itu harus berjalan seirama. Ya, saya kira itu ya kakak-kakak. Lanjut, yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Yang bisa resen? Ya, silakan Kak Endang. Iya, mungkin ya, terima kasih Kak. Mungkin ini ada kaitannya dengan yang tentang karakteristik. Jadi kalau kita itu kan sebelumnya seperti yang saya sampaikan tadi itu ada asesmen. Jadi pengelompokan. Ketika kita melakukan asesmen pembelajaran awal kepada peserta didik, di situ kita bisa memetakan. Jadi mungkin dengan adanya pemetaan kita bisa mengakomodasi berbagai karakteristik dari siswa. Jadi mungkin ada peserta didik yang pembelajarannya sesuai dengan karakteristiknya, oh mungkin dia ini audio, dengan audio dia mungkin penangkapannya cepat dalam untuk proses pembelajaran. Ada juga yang visual, dengan ada yang tadi yang sudah Kak Fasil sampaikan audio touring. Jadi mungkin seperti itu. Tapi kalau dilihat dari untuk praktek lapangannya Kak, kalau kita di bagian PJOK, kalau kita untuk memilahkan itu terkadang ada anak-anak itu yang pahamnya langsung mendemonstrasikan. Iya. Ada yang mereka pahamnya langsung mungkin ada tutur sebaya dari anak-anak peserta didik yang sudah mapan, yang sudah bisa dalam melakukan kegiatan dari materi yang kita berikan. Artinya kami yang sebagai guru itu sebagai fasil, ada tutur sebaya dari teman mereka itu mungkin yang akan mempraktekkan, mendemonstrasikan langsung seperti apa gerakan yang materi yang kami ajarkan pada saat itu. Ya, karena semua peserta didik tidak semuanya bisa menerima audiovisual dengan auditoring, tapi ada yang dengan mendemonstrasikan langsung mereka langsung memahami, oh gerakan seperti ini yang harus kita laksanakan. Mungkin itu dari saya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Kak Endang seperti itu. Masih ada tambahan dari kakak-kakak yang lain menyangkut pertanyaan kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Ada kakak-kakak? Oke, lanjut ya. Kak ini yang belum bersuara siapa ya? Belum dengar suaranya sama sekali. Kak Arfan, silakan Kak Arfan. Kak Arfan, ya silakan. Pertanyaan kedua. Akomodasi berbagai karakteristik dari dalam pembelajaran. Menurut saya apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Endang tadi sudah bisa kita ini semua. Namun ada beberapa tambahan. Yang pertama itu kita harus lebih banyak merencanakan atau menyesuaikan metode yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, metode-metode itu kan seperti yang biasa kan Ibu Endang tadi, ada yang audiovisual, ada yang secara demonstrasi. Kemudian yang kedua, identifikasi kebutuhan khusus, ya. Jadi mengidentifikasi kebutuhan khusus ini maksudnya di dalam proses pembelajaran itu kan kita kadang menemukan hal-hal yang terutama untuk peserta didik. Jadi dalam proses pembelajaran itu kita harus cari tahu dulu apa kendala yang mereka hadapi sebelum kita melakukan proses pembelajaran yang ada. Terima kasih. Mungkin begitu itu dari saya, Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Arfan. Jadi dalam apa yang disampaikan oleh Kak Arfan itu lebih banyak kita merencanakan, ya.
Jadi mengakomodasi itu merencanakan, peserta mengakomodasi lebih banyak merencanakan, terus yang kedua melakukan berbagai metode dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga tadi yang disampaikan oleh Kak Arfan adalah mengidentifikasi. Nah, semua ini bisa kita terapkan tidak di proses pembelajaran berdiferensiasi? Kalau menurut kakak-kakak semua. Ya, sangat bisa Kak kita terapkan Boleh. dalam berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Kak Fasil, suaranya hilang-hilang. Halo, ada? Ada. Oke. Oke, kita masuk di pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ya, ini menurut Tomlinson. Nah, ini kita masuk di dalam pembelajaran diferensiasi itu ada terbagi atas 3 ya, ini diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Di diferensiasi konten ini merujuk pada strategi yang membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Kalau diferensiasi proses berarti strategi yang membedakan proses pada saat pelaksanaan. Ya. Sama halnya dengan produk. Jadi produk juga berbeda dari apa yang mereka ingin hasilkan dari setiap kegiatan-kegiatan itu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di dalam berdiferensiasi ini ada 2 contohnya, yaitu adalah intra Dan inter. Ya. Kalau intra itu yang bagaimana? Ada kakak-kakak? Yang sejenis. Merujuk yang sama. pada aktivitas Ya, aktivitas yang yang sama. dilakukan di dalam tugas. Ya, sama yang yang sejenis. dilakukan. Yang Ya. kedua adalah inter, Inter. kegiatan berbeda. Yang Betul, berbeda. Kak? Terima kasih Kak Guru Jun, yang ya. menjalankan beberapa tugas. Ya. Nah, selanjutnya, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh-contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang Ibu akan dapatkan dan dari contoh-contoh strategi pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, adakah ada kendala kakak-kakak semua? Bisa raise hand? Kita diskusi saja ya. Berbagi pengalaman di sekolah masing-masing. Saya kakak-kakak mungkin sudah ada yang melakukan. Tapi saya rasa semua sudah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada Kak Fasil, Kak Iya, silakan Muhammad Kak. Paki. Kak Silakan, Muhammad Kak. Paki ini sementara Raisa. Oke, siap. Lanjut Kak. Oh, siapa ini? Saya Kak Fasil. Ya. Oke, terima kasih Kak. Iya, kalau di saya itu kendalanya ketika misal ada untuk kendala diferensiasinya ini. Yang gini, dalam waktu pelaksanaan itu sudah terbagi misal 3 kelompok. Nah, ternyata sarana prasarananya itu tidak memungkinkan, maka mau tidak mau yang kelompok paling bawah itu mengikuti kelompok yang kemampuannya agak di atasnya. Nah, itu yang agak kesusahan seperti itu kalau di saya itu pas pelaksanaan diferensiasi. Jadi mau tidak mau misalkan di kelas 1 ada yang sudah dari TK, ada yang belum. Nah, ada yang sudah tahu melompat, ada yang belum, ada yang sama sekali belum tahu melompat. Nah, karena mungkin keterbatasan alat dan lain sebagainya, maka saya naikkan ke atas tingkatan yang begitu, Pak Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Muhammad Fakih. Oke, silakan Kak Zulkifli. Oke, terima kasih Kak Fasil terkait dengan permasalahan yang
sering kami alami ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu terjadinya di kelas rendah, yaitu terutama di kelas 1 yaitu fase A, di mana ketika kita sudah membagi kelompok ya, misalnya sudah dibagi 3 kelompok berdasarkan kemampuan. Nah, pada saat melakukan actionnya itu terkadang peserta didik itu mau pindah-pindah kelompok. Contohnya, Pak saya pindah di situ, saya mau ikut yang dia, karena kadang ikut-ikutan. Itu yang sering kami alami. Jadi kadang ya karena ini diferensiasi terpaksa kita ubah lagi, karena biasanya apalagi yang masih anak-anak itu kelas 1. Jadi biasanya begitu, kendalanya begitu, mereka sering pindah karena pengaruh temannya, karena bawaan temannya, saya suka dengan dia, padahal dia belum mampu di situ. Jadi seperti itu kalau di saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zulkifli. Memang di SD ini memang agak-agak rawan ya, apalagi kan fondasi dasarnya itu dari PAUD dan SD. Nah, kalau dari situ kita sudah salah, kedepannya pasti akan tidak memungkinkan. Dari ke SMP ke jenjang selanjutnya tidak akan bisa mulus ya. Jadi kendalanya memang tantangannya saya akui di beberapa teman-teman PJOK memang kendala besar itu mengajar di kelas rendah di SD ya, karena sulit sekali mengatur peserta didik ya. Itu yang jadi persoalan di SD, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kakak-kakak semua yang berada di dalam sini bisa mengatasi itu dan pasti mencari solusi terbaik dalam proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang sama. Saya kira itu kakak-kakak. Ya, mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain untuk kendalanya. Kalau di SD itu kendalanya di situ. Kalau di SMP, siapa yang bisa menggambarkan di SD kendalanya seperti apa? Oke, Akan siap. Ya, siap Kak. Intinya di sini kita saling berbagi. Ya, artinya kita berbagi saja ya. Siap. Saya juga pernah mengajar di SD itu selama 2 tahun kemarin, baru saya minta pindah jenjang. Memang apa yang dikatakan, karena kemarin juga itu belum masih KTSP, K13. Sedikit juga saya mengalami kegelisahan. Dan memang terus terang mengajar anak SD itu tidak segampang yang kita pikirkan, apalagi kelas 1 2 yang pembawaannya dari TK, dari PAUD ke TK itu masih sangat dirasakan. Oke, untuk SMP Kak, saya ingin berbagi. Kalau di kami itu kita menggunakan tutor sebaya. Ada siswa yang sudah mahir, yang memang sudah mahir, karena kan pengelompokan itu ada yang belum mahir, ada yang sedang, dan ada yang sudah mahir sekali. Jadi kami itu guru hanya memantau saja, kemudian yang adik-adik yang sudah mahir itu yang sudah artinya yang sudah memang bisa dalam melakukan kegiatan yang dipraktekkan atau materi pada saat itu yang menjadi tutor sebaya dengan teman-teman yang masih belum bisa. Tetapi bagi mereka yang belum bisa sama sekali itu kadang-kadang kami yang sebagai fasilitator atau sebagai guru itu yang bisa kami turun langsung, artinya memberikan pendekatan yang lebih intens kepada anak-anak. Artinya kami mengajarkan agar supaya bagaimana mereka bisa melaksanakan. Setidaknya mereka tidak bisa mempraktekkan, tetapi bisa dipahami. Mungkin dengan diberikan pemahaman yang lebih, dengan trik-trik yang diberikan, entah dari kami maupun dari rekan sebaya mereka sebagai tutor sebaya, sedikit banyak dapat membantu dari kegiatan peserta didik yang belum bisa sama sekali. Artinya juga kalau dibilang bisa sama sekali tidak, tetapi ada yang mungkin yang masih step by step bisa melakukan kegiatan atau materi yang dilaksanakan. Apalagi tanda kutip ada materi-materi olahraga yang memang anak-anak yang tidak bisa mereka laksanakan, terutama pada senam lantai itu di roll depan. Jadi memang dibutuhkan dibilang juga bukan dibutuhkan extra time, cuman kadang-kadang mereka bisa mempraktekkan, ada yang tidak bisa sama sekali. Jangan pun tidak, baru mau berdiri di atas matras memberikan step by step caranya, langkah-langkahnya itu sudah gemetar, sudah gugup, bahkan sudah pucat. Ya, jadi
langkah-langkah kami itu harus bagaimana kiat-kiat kami untuk meyakinkan bahwa peserta didik ini mereka mampu setidaknya walaupun tidak mampu untuk memberikan reaksi gerakan dari role depan tersebut, tetapi mereka sudah bisa punya konsep tersendiri, sudah bisa memahami bagaimana gerakan dari step by step-nya untuk melakukan role depan. Mungkin seperti itu Kak, untuk kami yang di SMP. Itu di SMP. Kalau di SMA, SMK ada Kak Wahyu atau Kak Satrio bisa menjelaskan? SMA, Tidak SMK? ada, tidak ada kendala. Oke, kalau dari segi kendala Kak, apa ya, kurangnya kedisiplinan dari siswa karena kita tahu bersama kalau sudah SMA itu Kak, kalau kebetulan saya mengajarnya di SMK, rasa dewasa dari mereka itu sudah ada, apalagi ketika kita orang paksakan menggunakan pakaian olahraga yang berasal dari sekolah kami itu, mereka cenderung malu ketika baju olahraganya itu longgar Kak. Mereka mau itu ada model-modelnya itu, apa DP nama itu, kasih kaki botol kah bagaimana begitu. Jadi mereka itu punya apa ya, punya baju olahraga yang memang disediakan oleh sekolah, tapi mereka malu untuk menggunakan karena ya itu tadi longgar. Katanya mereka begitu Pak Guru, macam tak isi di karung lah. Terkadang saya bilang pakai saja karena memang baju olahraga seperti itu, tidak ada baju olahraga yang span seperti itu Kak. Yang masalahnya mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak Satrio ya. Jadi kendalanya mungkin cuma di pakaian kalau menurut Kak Satrio, tetapi apa yang Kak Muhammad Fakih sampaikan, Kak Julfitli atau Kak Endang itu sudah memang seperti itu. Dan di dalam pembelajaran diferensiasi ini, saya cuma memberikan gambaran sedikit penguatan bahwa apa yang kakak sampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang kakak rasakan di sekolah masing-masing. Karena kita semua di dalam sini kan berbeda jenjang, ya. Jadi kita cuma tukar informasi, sharing. Kalau toh ada jawaban yang berbeda, kita usahakan perbedaan itu bisa kita terapkan. Tetapi tidak semuanya yang berbeda itu salah juga. Pasti ada hal-hal positif yang kita bisa ambil. Contoh saja di pembelajaran berdiferensiasi ini, seperti yang kita pelajari kan ada pembelajaran intra, ya. Intra test itu adalah pembelajaran yang metodenya sama, jadi semua kita samakan. Nah, kita bisa menganalisis di situ apakah proses pembelajaran yang kita lakukan dengan melakukan intra itu sesuai dengan apa yang karakter peserta didik yang kita ajarkan. Kalau tidak sesuai, ganti dengan inter, berarti perlakuan yang berbeda, ya. Pembelajaran yang berbeda, jadi tingkat kesulitannya berbeda. Kalau yang belum tahu, cukup kau lakukan di sini. Baru yang kedua, kelompok kedua, kalau sudah tahu, berikan kegiatan yang agak menantang untuk dilakukan. Nah, yang tingkat ketiga yang sudah bisa melakukan, berikan lagi tingkatan yang lebih menantang lagi untuk mencari solusi, atau berikan pembelajaran PBJL, ya, project based learning. Jadi mereka bisa menghasilkan proyek, kan seperti itu hasil yang ingin kita dapatkan dalam proses pembelajaran, ya. Jadi sama halnya, jadi semua diawali dengan asesmen. Setelah asesmen kan kita sudah bisa mengetahui tingkat kemahiran peserta didik, itu sudah bisa diukur dari situ, dan kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kita lakukan pada saat asesmen awal. Saya kira itu kakak-kakak semua ya. Oke, setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi ini sudah di akhir ya kakak-kakak semua. Ini di akhir. Pada sesi akhir hari ini. Yang pertama, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 2. Memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran
PJOK berdiferensiasi. Oke, lanjut kakak-kakak ya. Nah, setelah ini berikan tanda jempol apabila kakak-kakak sudah memahami semua sesi kita kali ini. Silakan berikan tanda jempol kakak-kakak. Tetap layar, tetap layar. Tetap layarnya. Pertanyaan Kak Endang, hitung akan berapa jumlah itu jempol Kak Endang? Oke, terima kasih kakak-kakak ya. Jadi sambil bentor-bentor maksudnya. tunggu Kak ya. Siap. Wih, ini bukan tulis Anda. Jangan terlalu baganas, terima kasih jempol. Iya, saya aneh ini penasaran siapa teh Anda ini, tulis Anda. Pertanyaan nama ini, nama tidak muncul, Anda. Wih. Oke, lanjut kakak-kakak ya. Jadi saya ingatkan sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu di-share juga di sini kakak-kakak atau tidak ada tentang modul 1.3 ini. Terus saya ingatkan kembali kakak-kakak untuk sebelum masuk di luring nanti, ini sudah tanggal 19 ya. Siapkan dari sekarang video yang saya sampaikan kemarin. Jadi video pembelajarannya itu 30 menit. Mumpung masih ada proses pembelajaran, tidak usah berpikir harus sempurna, tetapi bagaimana caranya pembelajaran yang biasa kakak lakukan di sekolah secara real seperti itulah yang kakak-kakak videokan ya. Jadi pendahuluan ada, intinya ada, dan penutupnya ada ya. Jangan sampai pada saat mengunggah video nanti belum ada Kak, atau kendalanya sudah tidak ada siswa, kan seperti itu kendala-kendala yang kita alami di sekolah. Jadi kalau ada kesempatan silakan lakukan kakak. Kak Fasil, izin bertanya. Ya, silakan, yang Kak. tadi tugas yang di 1.3 itu yang mana ya Kak? Apa yang sebelumnya itu atau sesudah ini kita ada tugas lagi berikut? Ada. Ya, sesudah ini Kak. Sesudah ini banyak tugas? Wow. Banyak tugas. Wow. Banyak tugas. Gagah. Deh, ngopi-ngopi dulu supaya Mbak bikin satu kali tugas. Kapan? Aduh. Kakak-kakak. Siap Kakak lain diculik. ini tidak ya gak suara, jadi setengah mati. Oh. Saya siap diculik. Oke. Diculik. Sebelum kita akhiri kakak-kakak ya, kita foto bersama dulu. Buka kamera semua, kecuali Kak Puji ya. Tidak usah. Kak Arfan. Ya, silakan buka kameranya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Salam olahraga. Lagi. Lagi Endang. Salam. Oh, lagi cheese atau salam olahraga? Orang pakai kelompok tidak pakai cheese ini. Oke. 4 ya. 1, 2, 3. Oh, 4 lagi. Oke. Oke. Telepon Akang dan asli. Yo, kita ambil di sekolah, bikin kakak yuk, bikin tugas. Oke, sebelum Bakar kopi. ini mungkin saya akhiri pertemuan tatap maya kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di tatap tanggal 19 ya Kak? Tanggal 21. 21 hari Sabtu. Oh, nanti hari Sabtu lagi. Oh, gagah. Iya, hari Sabtu. Kalau kalau bosan tugas refleksi yang ini ada pertanyaan di dalam ini.